warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau nge-review sedan lagi, teman-teman. Jadi kemarin tuh banyak pertanyaan, Mas Dirham kok lama nggak nge-review sedan-sedan ya? Padahal saya kemarin ya cuma yang review sedan cuman mobil Camry kemarin putih itu pesanan subscriber. Nah, untuk sedan yang saya jual, kebetulan stok sedannya lagi kosong, Mas ya. Lama nggak dapat sedan, Mas, kita ya. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, soalnya banyak banget, teman-teman. DM masuk, WA masuk, tanyai sedan. Karena akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini yang banyak pesanan masuk itu pickup sama truk, teman-teman. Terima kasih sebelumnya sama teman saya, Mas Denny namanya, sudah bersedia meminjamkan unitnya untuk saya review. Jadi ini adalah Toyota Soluna tipe GLI. Dan ini asli pribadi, teman-teman. Kalau ada lagi yang bekas taksi, yang biasa, yang dulu untuk taksi ya, itu tipenya XLI. Nanti untuk kondisinya saya sudah izin kepada Mas Denny untuk saya bahas atau saya sampaikan ke teman-teman semua dengan real. Nggak ada yang dibaik-baikan atau dijelek-jelekan, nggak ada. Pokoknya real ini. Ini tahun 2001, yang tipe facelift ya, tipe facelift. Jadi yang bawahnya ini ada. Ini grill pokoknya tampilan depan sama stop lamp belakang itu sudah beda. Kalau velg kemungkinan masih sama ya. Ini originalnya untuk velg. Ya tergolong tua ya. Soalnya usianya kan sudah berapa? 2001 ke sekarang berapa? 20 tahun ya. 20 tahun yang lalu ini. Dengan bodi yang masih kenceng seperti ini, saya rasa unit ini pantas untuk dikasih apresiasi lah. Nah, yang membuat saya suka di mobil ini, mobilnya masih kelihatan kenceng dan catnya ini masih banyak yang original. Jadi ada bocel-bocel kusam seperti ini nandes epoxy dasar, teman-teman. Ini masih kaleng, apalagi kap mesinnya ini. Wah, masih kaleng, masih kenceng. Nah, untuk sedan ya, untuk sedan itu utama ada di list-listnya ini, teman-teman. List-listnya ini kalau bisa teman-teman kalau cari unit itu harus masih utuh, jangan sampai drembel-drembel itu kan nggak manis, dipandang itu nggak manis. Jadi sealer sini sama sealer kaca belakang listnya harus, kalau ada list ya, listnya chrome ini kalau bisa harus utuh. Aduh Mas, geremis ya Mas ya, harus utuh ya. Kemudian ini yang di atas ini loh, ini di mobil-mobil baru juga ada. Ini yang karet ini harus masih utuh ya. Dan list chrome kalau bisa masih ada. Jadi gimana ya, kesan originalnya, kesan klasiknya itu dapat gitu loh, teman-teman. Nah, ini logo 15 GLI nya masih nempel, logo Toyota masih nempel, logo Soluna juga masih nempel. Dan ini yang membedakan facelift apa enggaknya, ini yang facelift seperti ini modelnya. Nah, ini catnya yang jelek ini, mumpung ingat nih, catnya ini ada yang jelek tapi bodi masih kaleng ya, masih tipis. Ini pernah di repaint bagian sini, cuman ini sudah retak-retak, teman-teman. Tapi nggak masalah, fokus kita ke keseluruhan. Jadi kalau mobil tua itu ada kayak gini-gini itu wajar. Waduh, hujan, teman-teman, ini nggak apa-apa ya. Nah, kita percepat. Kalau hujan ya Mas, itu ya dilanjut nanti yo. Yo kata. Wes sama yo, udah. Sorry teman-teman, ini tadi hujan sedikit, hanya mendung lewat kelihatannya ini. Nah, kita lanjut lagi. Tadi dari mana ya? Dari bodi, tekuan bodi ya. Kalau mobil lama ya, mobil tua lah, ini istilahnya anggaplah mobil tua. Yang teman-teman perhatikan tekukan bodi. Yang membuat manis tuh ini, tekukan bodi seret sampai depan. Nah, sampai sini. Tekukan bodi itu kalau tekukannya dari ujung ke ujung masih kenceng, itu menambah manis atau mempertahankan tampilan manisnya mobil ini, teman-teman. Gitu. Jadi yang dilihat yang pertama ini list kaca seperti ini, kaca depan belakang, kemudian apalagi ya, nut ya, seperti ini. Nah, ini kalau masih dari ujung sini sampai ujung sini ini
rata ya. Jadi jarak ini loh, ini jaraknya dari pintu depan dan pintu belakang ini. Kemudian yang bawah juga jaraknya sama, itu manis teman-teman, mobil kelihatan. Jadi maksudnya kelihatan manis gitu loh. Sini, ke sini itu sama. Ini maaf teman-teman ya, kotor unitnya. Kemudian body moldingnya ini masih lengkap, dan ini tulisan twin cam 16 valve EV. Ini masih, insya Allah masih originalnya. Kemudian ini asli enggak yo? Ini mungkin tambahan ini teman-teman. Apa itu? Nah, jadi mobil dulu itu sudah banyak fitur-fitur yang nggak semuanya dimiliki mobil-mobil baru. Seperti itu Calya itu Mas. Nah, itu baru saya dapatkan atau baru datang semalam teman-teman. Di situ tidak ada defogger seperti ini. Kaca belakang yang bagian sini udah ada defoggernya, dan di sini ada tulisan twin cam 16 valve EV. Ini sudah injeksi teman-teman. Terus lagi yang membuat saya senang dengan mobil ini, selain bodi sama list-list yang masih kenceng, itu ketebalan platnya teman-teman. Jadi mobil ini masih banyak yang kaleng, seperti salah satunya ini masih kaleng. Nah, kemudian ini loh, pojok-pojok ini kan ada kusam-kusamnya cat yang sudah entek lah, yang sudah habis gitu. Ini menambah manisnya mobil ini. Ini ada dekok sedikit, tapi ini masih original. Ini masih tipis teman-teman. Kemudian ini atap masih tipis. Damper. Nah, sedan itu atau semua mobil kalau dampernya ini rapat seperti ini memang kelihatan bagus teman-teman. Ya dampernya biasa seperti ini kalau mobil zaman dulu. Terus apa lagi ya? Itu kemudian dalamnya. Nah, kalau bisa sih kalau mobil tua itu masih original seperti ini teman-teman. Joknya, door trim, dashboard, setir, persneleng itu masih original semua. Dan kalau bisa karpet-karpetnya juga original seperti ini. Nah, ini karpet original. Kemudian kondisi dashboard itu masih rapat semua teman-teman. Jadi ya untuk mengurangi prasangka mobil pernah nabrak apa enggaknya, mobil terawat apa enggaknya, gitu aja. Dan ini bagian sini masih original, masih kenceng, kelihatan rapi gitu teman-teman. Kemudian di sela-sela sini, sering saya nge-review mobil di sela-sela sini wajib dilihat ya, wajib dicek. Apalagi pickup ya, biasa di sini itu banyak yang sudah kropos. Kalau sini banyak yang kropos ya kurang manis lah itu teman-teman. Terus apa lagi ya, kisi-kisi AC ini masih rapat semua, masih kayak punya Avanza ini ya, punya Avanza. Dan setelah ini teman-teman ya, setelah ini muncul Vios Limo yang buat taksi dan Vios G untuk pribadi. Jadi seakan-akan keberadaan Soluna ini tersisihkan teman-teman. Padahal ini dulu sempat menjadi primadona sedan Toyota. Dan untuk tulangan dalam ya, untuk bodi dalam ini wajib masih presisi semua. Karena gimana ya? Ini nggak mungkin, kalau sampai tidak presisi berarti mobil pernah eksiden berat teman-teman. Gitu aja lah prinsipnya. Ya namanya mobil tua pastilah ada PR-nya. Ini spetnya sampai sini, sampai cat sini. Nah ini retak. Nah mungkin dulu pernah kesenggol, dekok atau pernah dikenteng. Biasanya gitu. Ini sudah. Nah ini ada dekok ini. Kalau sini memang sudah di-repaint teman-teman. Dan ini pecah yang tadi saya sampaikan ya. Berhubung ini unitnya teman, jadi tidak ada treatment dari saya. Jadi saya cuma nge-review kondisi mobil ini, gitu teman-teman. Gitu. Ini electric mirror-nya masih aktif semua, tapi belum retract ya, masih manual seperti ini. Mobil zaman sekarang pun Avanza Xenia juga masih manual.
Untuk antennya model tarik seperti ini dari luar. Terus bagasi mas, lupa kan. Nah ini yang terpenting, bagasi, bagian bagasi ya, khususnya mobil tua teman-teman harus lihat bagian sini. Ini harus masih utuh, masih kenceng, masih presisi. Sealer-sealer ini masih ada, itu sambungan-sambungannya ini masih jelas. Nah kalau ini sudah ditata pakai dempul atau kropos atau gimana, pasti kelihatan nggak bisa presisi seperti ini. Itu ya, sealer-sealer juga harus masih utuh. Jadi namanya mobil tua kan banyak kejadian, jadi lebih banyak pengalamannya lah daripada mobil baru. Nah pastikan di bagian bagasi sini, jadi cara ngeliatnya, suaraku menggema ya mas. Nah ini teman-teman, ini mas, sama syuting ini ya mas. Nah pastikan di bagian lantai bagasi ini presisi semua. Pastikan sealer-sealernya ini masih ada dan masih enak dipandang gitu teman. Gak ada bekas perbaikan, bekas kenteng, bekas cat baru. Kalau cat baru mungkin masih bisa dimaafkan, tapi kalau sudah bekas tatanan itu pasti masih tetap kelihatan. Ini pastikan masih kaleng di sini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mobil ini masih utuh, tidak ada bekas lakanya, tidak ada bekas banjirnya, insya Allah. Dilihat dari kondisi bagasinya ini, sealernya masih utuh dan bodinya masih kaleng seperti ini. Ini masih bagus kategorinya. Dan jadi itu teman-teman caranya melihat ya. Yang namanya mobil tua pasti banyak kejadian yang pernah dialami. Itu kita ke ruang mesin mas. Mobil ini cc-nya berapa ya? 1500 teman-teman. Seperti Vios ya. Kalau Vios teknologinya pasti sudah baru, pakai VVTi. Kalau ini pakai EV. Kepanjangan apa EV? Pokoknya full injection, E-nya apa loh. Gitu. Yang untuk ruang mesin masih kotor banget. Jadi setiap orang beda bagaimana dia memperlakukan unitnya. Jadi ya bukannya ngenyek ya, tapi ya memang ini mobilnya dari sama teman saya memang dibuat untuk mobilitas ya, sehari-hari pakai mobil ini. Jadi kalau masih kotor tidak masalah, sangat wajar. Itu teman-teman. Nah ini kondisinya masih kotor banget ya, tapi teman-teman kalau lihat mobil ya, pas lihat mobil, lihat ruangan mesin masih kotor, jangan terlalu terkecoh, jangan terlalu terpengaruh dengan kondisi atau kebersihan ruang mesin. Yang teman-teman fokuskan harus di bagian pertama apron sini, pastikan ini masih kencang ya, masih catnya masih cat lama dan cat baru kan pasti kelihatan teman-teman ya. Apalagi goresan-goresan seperti ini wajar, ini tidak masalah. Justru dengan goresan seperti ini kita tahu bahwa ini masih alami ya, masih kenceng. Dan sekali lagi kalau apron pernah ditata atau dilas itu pasti kelihatan, mudah kok membedakannya. Dan sealer pastikan masih utuh ya, pastikan masih utuh. Kemudian yang sering bermasalah di mobil-mobil tahun sekian ya, tahun 2000-an ke bawah, 90-an ke atas gitu, di bagian biasa sini map sensor, TPS-nya, dan ini throttle bodinya, pasti klepnya itu skepnya itu sudah banyak yang aus. Pastikan itu masih normal. Jadi ketika kita nyalakan mesin itu pasti kerasa langsamnya itu bagaimana atau idlenya. Nah itu harus rata dan harus enak ya. Jadi enak, gampang kok caranya membedakan itu. Pasti nanti ada ketukan deng gitu, deng gitu. Jadi rata. Jadi enggak deng gitu, pasti ada masalah di injektornya atau di koilnya. Ini pakai Delco teman-teman. Jadi CD-nya di sini dan ini kabel-kabel busi 1, 2, 3, 4 busi. Nah kalau Vios itu pakai koilnya 4 gitu teman-teman. Dan ini dari 1. Ini kalau bisa ini isolasi ini nggak boleh, harus naik kabel. Ini saran saya, ini belikan baru lah. Nanti kalau teman-teman memang beli mobil ini, ada yang minat dengan mobil ini wajib ganti baru, tidak boleh ini isolasi.
gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan seperti itu. Apalagi Mas ya, ini Rockster pastikan Rockster itu masih normal, jangan ada yang rebes karena biasanya harganya mahal di atas 2 jutaan, pokoknya 2 juta lah. Siapkan dana segitu kalau ada masalah pada Rock-N. Itu biasanya kalau mobil-mobil lama itu kebanyakan udah baret itu besinya. Kalau mobil muda, maksudnya mobil tahun-tahun muda, itu biasanya di Rockster-nya aja ganti sil-silnya. Kalau di mobil tua, kalau memang belum pernah diganti sama sekali, kalau Rockster-nya bermasalah itu pasti sudah baret teman-teman. Dan itu paling tidak nyiapin dana 2 juta, itu aja belum karuan nanti yang bengkelnya ya Mas yo. Jadi bisa 2 juta lebih. Makanya usahakan beli mobil tua yang Rockster-nya itu masih normal. Insya Allah ini masih normal teman-teman, dan AC-nya juga dingin, mounting AC juga masih lempeng ya. Ini radiator besar dan 2 kipas, yang satu kipas radiator, yang satu extra fan untuk AC untuk kondensor ini. Terus apa lagi ya lihatnya? Ini tulangan kap. Oh ya, tulangan kap mesin sama kap bagasi harus masih kenceng, masih kaleng seperti ini. Dan kalau bisa masih ada stiker Toyota ini. Nah, gitu ya. Kemudian ini disolasi biar jelek. Pastikan ini presisi semua, dan backer sini masih bagus, masih presisi, pastikan ya. Ini juga, terus mounting shock breaker-nya ini usahakan masih presisi, dan ininya jangan sampai mudut ya boyo. Pokoknya kalau medungul gini, usahakan masih rapat lah. Kalau medungul berarti kebanyakan shock breaker depannya itu perlu ganti. Apalagi ya, sudah kayaknya. Yang biasa terjadi memang itu sih teman-teman. Jadi dan yang terpenting jangan lupa, kalau di saya memang semua unit, kalau dari saya unit stok saya sendiri atau unit pesanan subscriber, itu pasti saya lakukan treatment wajib paling tidak. Jadi treatment wajib itu mengganti oli mesin beserta filternya, ganti busi, dan kuras radiator. Itu treatment wajib dari saya. Dan saya ingatkan pada teman-teman, kalau membeli mobil dimanapun, terutama mobil-mobil sedan tua seperti ini ya, itu lakukan treatment wajib seperti yang biasa saya lakukan, karena itu gimana ya, itu menjadi prinsip dasar agar mobil tidak macetan gitu. Jadi untuk dibawa kemana-mana itu aman. Jadi yang biasa menyebabkan kemacetan itu biasanya businya yang kurang sehat, akhirnya merembet ke CDI atau koel. Kemudian olinya yang memang perlu ganti sudah berkurang tapi nggak diganti-ganti, akhirnya ngelitik gitu. Kemudian ini yang sering radiator. Kita sering lupa atau bahkan gak kepikiran kalau kita harus nguras radiator itu berkala. Setiap 6 bulan sekali kalau saran saya gitu teman-teman, radiator wajib. Kemudian kalau mobil-mobil seperti ini kan butuh AC ya, kecuali mobil Zebra kemarin atau Espas tua gitu mungkin AC nggak terlalu penting, tapi untuk sedan saya sarankan AC harus normal ya, AC harus normal. Jadi untuk komponen AC harus teman-teman perhatikan dengan baik ya, pastikan untuk kondisi AC tidak ada masalah. Caranya paling tidak teman-teman masuk ke ruang kabin, terus dinyalakan mesinnya, kemudian nyalakan AC-nya. Harus teles langsung, tidak usah nunggu lama atau nanti anget, nggak terlalu dingin. Jadi AC kalau bisa jangan yang maksudnya jangan ada kendala lah di AC, karena perbaikan AC itu pasti nanti merembet seperti Altos kemarin gitu teman-teman. Oke Mas, ini mumpung masih terang ya, masih padang, kita test drive dulu. Nah suaranya kaleng banget teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut test drive mobil ini. Mobil ini pajaknya berapa ya? Mobil ini pajaknya 1.491.000.
berarti 1.659.400 totalnya teman-teman. Ini pajak bulan 11, 2 bulan lagi bayar pajak, dan 4-5 tahunannya tahun depan. Nah ini untuk AC nya dingin teman-teman. Saya seharian tadi pakai mobil ini untuk aktivitas sehari ini, ditemenin solunya teman saya ini. Dan yang saya rasakan ya, untuk suspensi masih aman semua, depan belakang kanan kiri masih aman, kemudian ball joint, rack end masih aman, rack steer masih aman. Cuman agak gimana ya, agak risih di steeringnya ya, impresi steernya pokoknya. Ini indikasi di sini mas, cepatnya gak apa-apa, iya cepat ya. Nah kongdi banget ngomong, ini steer ya. Nah untuk steeringnya kadang itu limbung gimana ya, melayu titik gitu loh pas buat kenceng. Itu perkiraan saya atau terindikasi bannya teman-teman. Ini kalau bannya paling tidak baru semua ya, ini pasti akan anteng sekali mobilnya. Jadi bannya ini kondisinya sudah 70 dan 75%-an lah. Jadi kalau bannya baru semua, keempatnya pasti bakalan nyus mobil ini. Itu teman-teman. Untuk perbaikan mobil ini sangat mudah teman-teman. Terus spare partnya pun juga melimpah, banyak sekali persamaannya. Jadi jangan khawatir dalam hal spare partnya. Untuk lampu-lampu depan masih normal ya. Ketoroh gak? Ini lampu jalan. Dim, ya. Nah, ini insya Allah masih normal semua untuk lampu-lampunya. Untuk AC tadi sudah ya. Oh ini sudah azan maghrib teman-teman. Kita percepat aja, oke? Mobil ini saya pribadi sangat merekomendasikan karena bodinya itu masih kenceng, catnya juga masih banyak yang original. Terus apa tadi, list krom, terus perniknya itu masih komplit teman-teman. Jadi mobil sedan itu memang indahnya itu kalau perniknya, peritilannya itu loh, itu masih normal. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa peteng nggak mas? Tak tempat nih. Nah, teman-teman ini sudah maghrib dan ini kita sudah hampir nyampe rumah ya. Nanti sebentar lagi gelap. Jadi mungkin video ini cukup sekian dulu ya. Jadi sekali lagi mobil ini adalah Soluna tipe GLI tahun 2001 yang sudah facelift. Kondisinya saya sangat merekomendasikan dan untuk harganya 47 juta teman-teman. Dan yang belum saya sampaikan pajak sudah, pokoknya semua sudah ya. Nah, kalau ada yang kurang bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman, atau langsung DM di Instagram saya, atau WA langsung aja, tidak masalah. Ini seger di dalam, jadi kalau mobil AC-nya itu normal, jadi di dalam itu seger. Itu ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang saya kurang lengkap atau dalam penyampaiannya kurang jelas. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Semoga video ini selalu memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.